Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Kepala dengan kesibukannya pada siang ini dengan banyak acara. Bapak masih bisa menyempatkan saya untuk memberikan kesempatan untuk mewawancara. Ya, alhamdulillah Bapak, saya dan teman-teman itu sudah pada modul CGP itu di modul 3 dan di modul 3 itu kami mendapatkan materi tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran sesuai dengan kebijakan universal. Nah, di modul itu ada tugas untuk calon guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah atau pimpinan, bisa juga wakil. Nah, di sini saya ingin mewawancari Bapak. Kebetulan saya juga di sini dari SMA 1 dan Bapak di sini sebagai pimpinan saya. Mohon waktunya Bapak. Terima kasih banyak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak tentang pengalaman Bapak ya, di sini tentang cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini ada tanggapan Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana menurut Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu adalah oh ini kasusnya kasus dilema etika, oh ini kasusnya kasus rujukan moral? Baik, ya Bu Wike, luar biasa pertanyaannya dan ini sangat bagus untuk bekal nanti Bu Wike sebagai calon guru penggerak yang kelak jadi pemimpin seperti saya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, memang ini adalah masalah yang kadang-kadang sering yang betul dilema ketika berhadapan dengan situasi yang namanya tadi ada masalah etika atau moral begitu. Ini sesuatu yang memang butuh kesabaran ya dalam menghadapinya. Jadi masalah dilema etika atau moral ini memang bukan hal biasa, bukan hal baru buat saya. Justru ini tantangan dan setiap saat selalu hadir. Jadi permasalahan-permasalahan ini kerap hadir terutama pada saat kenaikan ataupun kelulusan. Sebagai contoh misalkan ketika ada seorang anak yang pada saat kelulusan itu dia mendapatkan situasi yang dimungkinkan tidak lulus. Salah satu alasannya adalah ada beberapa nilai di semester akhir itu di bawah KKN dengan jumlah mata pelajaran lebih dari 2. Dan juga ada anak yang alasannya ternyata tidak hanya itu, tapi juga masalah kehadiran yang jumlahnya itu di atas batas 5. Maka ini menjadi persoalan yang lumayan berat buat saya untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena ini di akhir menyangkut masa depan anak. Nah, sehingga untuk kasus seperti ini ya saya tidak bisa langsung memutuskan. Butuh cek and recheck, butuh kehati-hatian saya ketika saya harus memutuskan persoalan ini. Nah, ketika bicara misalkan tadi nilai ya, saya harus memastikan bahwa datanya benar. Karena apa? Bagi saya keputusan yang akan saya ambil nanti itu akan memberi dampak baik masa depan anak maupun secara hukum terhadap Bapak Ibu guru maupun saya sebagai kepala sekolah. Jadi perlu ada advokasi hukum juga. Kenapa? Karena ketika bicara nilai nanti bisa saja orang tuanya menggugat, betulkah nilainya itu di bawah KKN? Lalu salah siapa nilai itu di bawah KKN? Kalau bicara salah siapa? Apakah gurunya betul mempunyai nilai ulangan harian? Apakah ketika ulangan itu kan ada prioritas nih? Apakah dia memberikan remedial test sudah berapa kali? Kalau tidak dilakukan, nanti kesalahan di tangan guru. Nah, di sisi lain, ya anak ketika belajar itu butuh bimbingan, butuh pembinaan sehingga dia bisa tuntas untuk nilai mata pelajarannya.
Nah, ini jelas dilema buat kepala sekolah karena bisa jadi akan berbalik bahwa masalahnya itu ada di Bapak Ibu guru atau saya di kepala sekolah yang artinya kurang pembinaan terhadap. Baik Bapak, untuk yang kasus dilema etika dan etika moral, mungkin di situ Bapak dalam memutuskan suatu kebijakan Bapak melihat dari berbagai segi ya Pak ya. Satu mungkin berpihak tidaknya kepada anak ya Pak ya. Kemudian tanggung jawab dan mungkin bertentangan apapun tidak dengan kebijakan yang sekarang itu. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak cara memutuskan kalau dua-duanya sesuatu oh ini benar, oh ini sama-sama benar. Pengalaman mereka sama. Kalau misalnya ada kasus seperti ini. Baik, ketika ada kasus seperti itu, saya akan ambil keputusan berdasarkan yang fakta yang sebenarnya kita akan cek. Kemudian nanti dampak yang ditimbulkan, karena pada akhirnya keputusan saya itu adalah harus berpihak kepada kepentingan kedua, kepentingan pada anak diberikan uang dan waktu lebih baik seperti anak itu tidak serta merta saya harus memutuskan keputusan berpihak kepada bukan saya. Jadi apapun keputusan saya, maka kebijakan yang saya ambil adalah kita berikan kesempatan ke anak untuk berubah. Itu saja. Jadi Bapak menentukan dua keputusan yang sama-sama benar, Bapak akan mengambil fakta ini seperti apa, kemudian dampaknya. Ada nggak Pak yang biasa Bapak lakukan? Jadi kalau ada situasi seperti ini, maka saya akan melakukan cek berdasarkan. Jadi jika melihat kasus seperti ini, saya akan cekkan sampai kemudian menemukan fakta yang tersebut. Tapi kemudian setelah diperoleh fakta juga, saya akan lihat seberapa besar misalnya tadi anak yang dalam hadir itu apakah selama ini sudah diberikan pembinaan belum, ya sudah diberikan bimbingan atau belum? Karena apa? Karena kalau itu tidak dilakukan berarti salahnya bukan di anak, tapi di bapak ibu atau salahnya di sekolah. Tidak bisa begitu saja anak diberikan hukuman, diberikan penalti atau diputuskan bahwa anak itu memang tidak berubah, tidak hadir ke sekolah, tapi tidak ada pergi dari sekolah, tidak bisa. Jadi tetap bahwa anak harus diperhatikan. Bapak ada nggak sama Bapak yang Bapak efektif dalam mengambil keputusannya? Hal yang menurut Bapak, oh ini efektif nih dalam mengambil keputusan. Ada terutama pada kasus-kasus dilema etika, misalnya tadi ada kebenaran dan keadilan. Ada nggak Pak? Maksudnya hal yang efektif yang menurut Bapak yang paling efektif adalah saya tidak langsung tapi saya mendapatkan artinya apa? Kebijakan di awal yang saya berikan kebijakan yang saya keluarkan di sekolah itu tidak lepas dari peran kepanjangan tangan saya atau pendelegasian juga saya tentang jadi saya merasa saya akan mendapatkan sebuah keputusan yang cukup berpihak kepada ketika ini ada penguat dari mana dari yang bisa jelas tidak hanya satu misalnya dari jadi Bapak diskusi bareng ya Pak ya, dengan berbagai bisa. pihak, contohnya dari guru, dari Makasek, dan itu menurut Bapak
Bapak menjadi keputusan yang efektif yang nantinya akan digunakan. Nah Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau misalnya kata salah ya, ketika Bapak menyelesaikan suatu khusus dan apakah Bapak langsung menyelesaikan dengan atau Bapak punya jadwal sendiri, saya mau sendiri dan ada jadwal sendiri. Biasanya harus seperti ini, sabar. Jadi kita akan tugaskan, kita akan cek fakta yang terkait dengan situasi permasalahan. Nah, kemudian keterlibatan semua pihak, apakah pada di awal semester mungkin ya, di awal KPM itu ada kepedulian nggak, ada perhatian nggak terhadap permasalahan ini ya, atau kepedulian di mana seharusnya permasalahan tidak muncul, maka jadwalnya untuk memutuskannya pun tidak ditentukan oleh seberapa siap kita dan sebagainya. Kemudian seberapa penting nanti keputusan itu karena apa? Karena dampaknya itu fokusnya adalah masa depan. Berarti Bapak tidak langsung memutuskan ya Pak ya, tapi Bapak seberapa banyak yang siap untuk bersama-sama dalam suatu keputusan dan seberapa penting. Nah, ada nggak Pak seseorang atau apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan kita? Apakah Bapak punya seseorang? Ada nggak Pak yang mempermudah dalam mengambil keputusan melaksanakan di sini, memudahkan setiap saya bisa diterima oleh Indonesia yang percaya kepada waktu. Dua kasih inilah yang berkolaborasi dengan terkait maupun jadi Bapak akan berkolaborasi ya Pak ya, kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perpustakaan. Saya minta ya pada dari sesi pertanyaan terakhir. Nah dari semua yang sudah Bapak sampaikan dalam hal ini. Halo balik. Halo balik. Cuman ya. Bapak nih sibuk, jadi Masya Allah Bapak, terima kasih banyak atas waktunya nih Pak. Bisa dilanjutkan. Nah mungkin saya terakhir nih Pak, dari semua yang sudah disampaikan, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak lakukan dari pengalaman Bapak? Pengalaman berharga buat kita ketika mengambil keputusan. Situasi apapun, ya, keputusan apapun yang saya jangan pernah berhenti dan harus berfokus pada masa depan. Karena sekolah ini lahir, nyawanya ada di anak. Tanpa mereka sekolah ini tidak ada. Sekolah, semua orang di sini, baik GPK maupun kepala sekolah adalah pelayan. Yang dilayani siapa? Itu anak. Maka bagi saya ini penyakit luar biasa. Saya akan hidup di sini sebagai yang melakoni sekolah ini semuanya untuk kepentingan. Semua yang saya bangun untuk bermanfaat. Berarti Bapak nih sudah pasti Pak dengan prinsipnya dari lontaran Pak bahwa kita sebagai pendidik itu adalah kepada Insya Allah. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu Bapak. Sama-sama. Bapak dalam mengambil keputusan juga bisa berkah untuk semua dan manfaat semuanya dan pertama bisa seperti anak, kemudian bisa dan yang terakhir mungkin mudah-mudahan berkah untuk semua.
Terima kasih ya. banyak Bapak atas waktunya. Saya doakan begitu juga ya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi pengalaman juga ya kita terus sukses terus di CGP dan siapkan sama seperti Bapak nanti bisa bermanfaat buat anak. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas pengalaman berharganya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.